belajar suratul Fatihah juga diajar kita mendapatkan dari Allah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Ada teman-teman yang nggak masuk? Sekarang masuk semua? Semua masuk? Semangat? Semangat. Terlebih dahulu saya absensi terlebih dahulu biar tahu bahwasanya pada pagi hari ini belajar kita, teman-teman kita semua sehat, alhamdulillah, dan bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Hari ini tanggal 21 Oktober ya? Akhir Nur Suwaibah, Alisa Kotul Nada, Aula Ziana Nabila, Azza Zizia Hikmah, Petria, Ika Diana Amelia, Indi Amelia Natasha, Irma Nur Arifah, Salam, Lutfiatul Rasyidah, Mahfudo, Mirza Liana, Batur Ilmiah, Nabila Safina, Nabila Dunia, Mazda Kaleta, ini dari dalamnya Putri Divitasari, Putri Indra Pati, wanita Helena Bila, Fadil Zara, Sari Amalia, Dewi Devianti, Ya Khalila Rati Wida, Alia Farah, salah dia, Zalia Rufia. Alhamdulillah pada hari ini anak-anak pada pertemuan kali ini melanjutkan pelajaran yang lalu masih tentang akhlak terpuji. Masih ingat apa yang dinamakan akhlak terpuji anak-anak? Siapa yang tahu apa itu akhlak terpuji? Ada yang ingat? Akhlak terpuji adalah akhlak terpuji. Kalau akhlak itu etika atau sopan kalau terpuji yang baik, suatu etika yang baik, yang baik. Ya, suatu etika yang baik. Akhlak terpuji karena akhlak itu ada akhlak terpuji atau mulia, ada akhlak tercela, mazmum, malhamah. Kita setelah mempelajari bagian daripada akhlak itu, yang pertama adalah apa itu kemarin? Ikhtiar.
pada peta konsep ini anak-anak, yang pertama adalah ikhtiar yang minggu yang lalu sudah kita pelajari. Ada bagian daripada akhlak terpuji yang lain adalah tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Nah, ini peta konsepnya diantaranya. Nah, sekarang kita awali mengulas sedikit pelajaran yang lalu, yaitu tawakal. Kalau pada pelajaran yang lalu kita sudah pelajari ikhtiar, terus sabar, sekarang itu tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal itu berasal dari bahasa Arab, yaitu tawakal ya tawakulan. Apa artinya? Tawakal itu mewakilkan atau menyerahkan. Jadi seorang muslim yang baik setelah ikhtiar itu lalu dipasrahkan kepada Allah. Karena apa? Karena manusia memang wajibnya ikhtiar, usaha kerja. Setelah kerja, gitu loh, maka manusia itu memasrahkan hasil kerjanya itu kepada Allah. Maka di sini tawakal menurut bahasa adalah mewakilkan atau menyerahkan. Sedangkan tawakal menurut istilah adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dengan tujuan mendapatkan kemaslahatan dan menghilangkan kemaudorotan. Apa itu kemaslahatan anak-anak? Apa masalah itu? Ada yang tahu anak-anak? Maslahah, maudorot. Maslahah itu membawa dampak kebaikan. Maudorot membawa dampak kejelekan. Biar kita, usaha kita itu baik, usaha kita itu membawa, katakan barokah dalam bahasa ini, berkah atau barokah. Maka usaha kita itu kita pasrahkan kepada Allah, baik itu hasilnya atau memasrahkan diri kita kepada Allah atas usaha itu. Biar nanti tidak timbul kesombongan. Aku Pak ini, aku nggak setuju. Seakan-akan kenikmatan itu atau karunia itu dari hasil kerjanya sendiri, tapi bukan dari Allah, nikmat dari Allah. Karena apa? Hakikatnya usaha itu perantara dan rezeki yang menentukan adalah Allah. Makanya kita selalu kita tawakal. Nah, itu. Paham ya anak? Setelah itu sekarang teguh pada Allah, berserah diri kepada Allah. Hikmah tawakal. Ketika manusia itu mau bertawakal, dicukupkan rezekinya oleh Allah, dikuatkan imannya, kepercayaannya, keyakinannya, tidak mudah kecewa dan menemui kegagalan. Jadi kadang sampai mereka timbulnya putus asa, lalu menyesali dirinya atau bahkan menimbulkan rasa tidak percaya kepada Allah. Itu tidak baik. Jadi yang baik itu menyerahkan hasilnya itu kepada Allah, lalu kita menerima apa yang kita dapatkan dari hasil usaha kita atau ikhtiar. Ketika menemui kegagalan, maka kita tidak putus asa. Sering kita mendengarkan orang bunuh diri karena
tidak berhasil, stres dan seterusnya. Itu yang tidak diinginkan. Baik orang Islam juga seperti itu. Nah, ikhtiar ini, ya, ikhtiar sudah kita pelajari, yaitu usaha dan seterusnya. Kita lalui hikmah ikhtiar, terus sabar, tuh sedikit saya ulas, menahan atau mencegah atau tabar hati. Sabar itu suatu sifat yang pada diri kita, batiniah kita menahan segala sesuatu yang kita alami. Cara istilah sabar adalah kemampuan untuk menahan diri dari berbagai hal yang bisa mendatangkan rasa gundah dan emosi. Jadi kalau tidak sabar, kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kayak kita sekolah sampai ada sabar, sekolah kan ini. Dan semua itu butuh proses. Nah, sampai tidak sabar, ya nggak akan keberhasilan. Pelajaran yang lain sudah saya katakan, kita bisa naik pangkat, naik derajat itu dari yang kecil. Kalau saya dulu, saya terangkan mulai dari TK, MI, MTS, Alia sampai perguruan tinggi. Tiga bin salah bin berapa lalu hasil. Orang kaya secara instan, tidak dimulai dari nol. Dari asalnya tidak enak menjadi enak, dari yang sukar menjadi muda dan seterusnya dan seterusnya. Hikmahnya memiliki emosi yang stabil, tidak mudah marah dan seterusnya, memiliki masuk surga. Karena asal budia sabar itu bagaikan lentera yang menerangi hati kita. Ketika hati kita itu tenang, sabar, menerima apa yang telah diberikan oleh Allah, dapat menikmati hidup apapun yang sedang terjadi pada diri kita. Memang kenyataan hidup itu memang ada kalanya senang, ada kalanya tidak senang, ada susah, ada senang. Kenapa? Sunatullah, hukum alam, ada malam, ada siang. Itulah kehidupan. Makanya manusia itu ada statusnya miskin, ada kaya. Nah, inilah kehidupan. Mari kita terima. Terus syukur. Nah, ini bersyukur. Setelah kita ikhtiar, tawakal, sabar, terus mensyukuri atas karunia yang diberikan oleh Allah. Ini penting sekali. Karena apa? Ketika tidak syukur, kita akan mendapatkan anak dari Allah. Bahkan ada. La in syakartum la yazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Contoh yang konkret, yang nyata. Ketika orang tidak mau bersyukur, bagaimana ceritanya Firaun? Kurang apa Firaun? Punya pangkat kedudukan menjadi raja, bergelimang harta benda. Dia tidak syukur. Punya kedudukan menjadi raja, tambah pengen jadi Tuhan, ingin disembah. Kita katakan, akhirnya apa? Tenggelam di laut, ditenggelamkan oleh Allah. Bagaimana ceritanya Korun? Ditenggelamkan oleh Allah dalam bumi. Karena kesombongannya dan disyukuri. Lain dengan ceritanya Nabi Sulaiman dalam fadli. Kekayaan, kedudukan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman itu tidak yang terkaya, punya kedudukan, menjadi raja, punya pasukan jin, bisa hewan, semut pun bisa, ditanya Ratu Belgis bisa takluk dengan Nabi Sulaiman, bahkan dari istrinya Nabi Sulaiman. Inilah. Jadi semua itu kita kembalikan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya apa-apa. Hakikatnya kita tidak punya apa-apa. Semua adalah dari fadl pemberian Allah. Ini
juga kita tidak merasa sombong. Kayak sombongin, kayak sombongin, enggak? Nah, lanjutkan, masuk. Lah, kona'ah berarti merasa cukup atau rela. Yang kita terima, yang kita ada. Minha. Apa kita itu enggak kona'ah, maka akan mengakibatkan kita terus nelongso. Tidak ada ketenangan dalam jiwa hati kita. Kurang dan kurang. Memang sifatnya manusia begitu. Kalau punya emas satu gunung, maka akan menggalakan 2 gunung. Kalau punya mobil 1, enak di mobil 2. Itu manusia. Makanya kita harus nerima apa adanya, apa pemberian Allah. Kalau mau menerima, maka kita akan hidup kita rasanya. Jadi kaya itu tidak hanya sekedar materi, tapi kaya hati. Gitu ya. Cara itulah adalah yang dinamakan qanaah, sikap rela menerima dan merasa cukup atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita syukurilah. Kita terima. Nah, qanaah diantara dari sikap ini dan budi. Kalau terima, nggak iri nang komboe, nggak iri nang koncoi. Kalau koncoi kita oleh bintang, kita nggak iri. Memang dia mau usaha, terus kita rela. Oh ya, aku memang kurang usaha, harus bisa usaha kayak konco teman-teman saya yang sukses. Terhindar dari rasa khawatir dan dosa. Jiwanya nggak diakui rasa iri, takut dan seterusnya enggak. Jadi tenang, memiliki jiwa yang tenteram, adem. Inilah ketika manusia itu punya sifat qanaah. Nah inilah diantaranya materi yang ulasan materi. Nah kemarin sudah saya beritahu bahwasanya setelah materi ini akan dibagi berkelompok. Jadi ada 5 kelompok yang kemarin, ada yang nanti tugas ikhtiar, ada qanaah, tawakal, syukur dan sabar. Ya, sekarang dimulai anak-anak kelompoknya masing-masing. Ayo, berkelompok kayak yang sudah saya instruksikan pada anak-anak melaksanakan lalu materi kita akan belajar kelompok. Baik kita tuh.
bagaimana pemecahannya? Ya, yang pertama. D yang tidak bisa presentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing.
Ada yang sudah siap mempresentasikan hasil dan materi yang telah didiskusikan? Ya sudah. Coba berapa ini? Ya sudah. Sudah, sekarang ini. Dipresentasikan. Hasil diskusi materi yang saya barani dulu. Dengan teman-temannya, saya monggo, berani ketua dari kelompok. Barangkali yang anak ada yang perlu dipertanyakan pada
Tentang materi pengarang. Ya, bisa dipahami? Jangan ngerti? Nah, terima kasih. Terima kasih Pak Sani. Ya, sekarang kelompok mana yang mau presentasi monggo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cinta tawakal. Pengertian tawakal. Saya dari Anak-anak ini Mbak Inma sudah dipresentasikan, barangkali ada yang perlu ditanyakan? Yang lain? Nggak ada yang ditanyakan? Tawakal? Ya? Ya, terima kasih Mbak Inma. Yang lain, monggo. Ya, mau? Ya, monggo. Sekarang dengarkan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian sahabat.
ditanyakan? Terpuji. Ya. Kalau tidak ada aplaus untuk Mbak. Yang lain? Ada anak-anak? Ya, ingin monggo. Ayo enggak apa-apa. Tanya tentang materi syukur, bagian dari syukur. Ada yang bertanyakan? Ya, aplaus untuk Mbak Sari. Terima kasih. Ya, sudah? Ada yang lain? Ini anak-anak, kesimpulan dari materi kita pada hari ini, setelah anak-anak mempresentasikan dari apa yang telah didialogkan dengan teman-teman kelompoknya, lalu presentasi ke depan, maka Kak Guru mau menyimpulkan dari hasil materi pada hari ini. Intinya anak-anak, makhluk terpuji ini baik yang terdiri dari ikhtiar, lalu tawakal, syukur, sabar, qanaah. Intinya itu adalah kelapangan hati dan dua, kepasrahan kita kepada ketentuan Allah. Itu. Jadi kita semua apa yang terjadi pada diri kita, makhluk, itu sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Semua apa yang terjadi pada diri kita, pada diri makhluk, itu sudah ditentukan oleh Allah. Maka setelah kita menyadari bahwasanya itu semua ketentuan dari Allah, lalu kita selalu bersandar memasrahkan apa yang ia
semua adalah Allah. Terus selanjutnya, setelah kita mendapatkan hasil, seandainya hasil itu kurang memuaskan, nah kita bersabar. Memang itu juga takdir Allah. Kemungkinan kita punya harapan positif thinking. Oh, sekarang kalau kita nggak berhasil, semoga besok atau tahun depan kita berhasil. Kalau sekarang kita tidak kaya, semoga Allah melakukan tahun yang akan datang, Allah dan seterusnya memberikan kekayaan kehidupan kepada kita sendiri. Inilah kesimpulan dari materi pada pelajaran kali ini. Mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.